Shalom dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur karena kita dapat berkongsi firman Tuhan dalam pelayanan kita secara online. Pujian syukur karena Tuhan itu sangat baik dan sungguh baik Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita memulakan melihat merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami serahkan waktu ini Tuhan menyertai kami dari awal hingga selesainya. Waktu kami mempelajari firman-Mu Tuhan, Engkau terus memberikan pemahaman kepada kami untuk kami mempelajari. Berkati setiap jemaat dan anak Tuhan yang bersama mendengar mempelajari firman Tuhan pada waktu ini. Kami serahkan supaya Tuhan berkati kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan mempelajari satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Jadi Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 saya akan membacanya untuk kita. Dalam ayat 12 berkata, "Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan." Ayat 14, "Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam satu bagian firman Tuhan ini, satu pertanyaan permazmur bertanya dan membuat satu persoalan kepada hidupnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat pada saat ini, hal yang kita akan pelajari pada pagi hari, pada saat ini adalah tentang bersyukur kepada Tuhan dengan benar. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan benar. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu bukti orang yang percaya mengenal Tuhan. Dan sebaliknya orang yang tidak tahu bersyukur adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini bagi kita yang bersyukur kepada Tuhan, kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Dan bagi orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, mereka masih belum percaya kepada Tuhan. Sebab apa Saudara dikasihi Tuhan? Karena mereka tidak tahu bersyukur dengan apa yang ada dengan mereka pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan bagian firman Tuhan yang kita lihat pada saat ini yang mengajar kita tentang bersyukur. Dan kalau kita lihat pertanyaan permazmur di sini, bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana ku balas? Dengan balasannya dengan syukurnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan lihat beberapa alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sejauh mana kita bersyukur kepada Tuhan? Dan bila kita bersyukur kepada Tuhan? Dan bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Dan banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ada pada hari ini yang masih was-was untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mereka tidak tahu kemana arah tuju kesyukuran mereka kepada Tuhan. Mungkin hanya dikata mereka untuk mengucap syukur hanya ala kadar. Tetapi kalau kita lihat, waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terdapat beberapa hal yang kita lihat alasan mengapa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita akan lihat di sini yang pertama, yaitu karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Sebab itulah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Jadi kalau kita lihat, karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, satu bagian firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasal 6 ayat 5 sampai 6. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan di sini adalah, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati?" Jadi kalau kita lihat tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi selamatkanlah aku karena kasih setiamu Tuhan. Jadi pengungkapan Mazmur, selamatkanlah aku karena kasih setiap Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita juga mengucap syukur dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita.
dalam apapun keadaan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, sejauh mana kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin di saat kita lemah, mungkin di saat kita kurang sehat, mungkin di saat kita merasa senang ataupun diberkati. Jadi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itulah kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, karena mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, memberikan hidup kepada kita, karena kita ada pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi yang kedua di sini adalah karena Tuhan menjadi gembala kita. Karena Tuhan menjadi gembala kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena Tuhan menjadi gembala kita, karena Tuhan menjadi sebagai yang memimpin kita, yang menuntun kehidupan kita. Sebab itulah tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat Mazmur juga dalam pasal 79 ayat 13 berkata, maka kami ini umatmu dan kawanan gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Nah itu kalau kita lihat mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Karena kita adalah domba-domba Allah, yaitu kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus menjadi gembala kita dan kitalah menjadi murid-muridnya. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus menjadi gembala kita, gembala yang sangat baik, dan sebab itulah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan, bersyukurlah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhanlah gembala kita. Dia adalah gembala atas segala gembala dalam kehidupan kita. Dia adalah ketua atas segala ketua dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus bersyukur sebab dia adalah pemimpin kita. Memang banyak pemimpin dalam dunia pada hari ini yang kita harapkan, yang kita inginkan menjadi sebagai seorang pemimpin yang boleh memimpin. Tetapi kehidupan mereka lebih jauh dan tidak seperti apa yang kita pikirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kita lihat Tuhan sebagai gembala kita adalah sebagai pemimpin yang kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan sebab dialah gembala kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena itulah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi yang ketiga kita lihat apa alasannya mengapa kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi yang ketiga yaitu karena Tuhan selalu menjawab doa kita. Karena Tuhan selalu menjawab doa kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tentang menjawab doa, ungkapan kita, karena doa kita, bagaimana cara kita berdoa, sejauh mana kita berdoa, dan panjang mana kita berdoa. Jadi kalau kita lihat, Tuhan melihat hati kita. Apabila kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada, apabila kita bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan yang ada, apabila kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan situasi yang ada, maka Tuhan akan menjawab. Pasti Tuhan akan menjawab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun bukan sekarang, walaupun bukan besok, walaupun bukan minggu akan datang, walaupun bukan bulan akan datang. Mungkin satu waktu dan satu saat Tuhan akan mendengar doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita melihat kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang inginkan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu karena Tuhan selalu menjawab doa kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, menyatakan kehidupan kita, doa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Sebab itu Tuhan katakan hanya dengan bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab doa kita. Nah kadang-kadang kita merasakan sesuatu yang di kehidupan kita pada hari ini. Kita inginkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita melakukan tugas kita, seringkali kita gagal, seringkali kita tidak mampu, dan seringkali kita tidak dapat. Mungkin di satu saat kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dengan keadaan apapun. Mungkin keadaan kita pada hari ini mungkin tidak baik, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan walaupun keadaan tidak baik, tetap Tuhan melihat kita, tetap Tuhan mengasihi kita, tetap Tuhan memperhatikan kita. Sebab itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur di saat waktu kita mengalami sesuatu yang tidak baik, bahkan kita diberkati Tuhan, dan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Jadi kalau kita lihat Mazmur juga berkata dalam Mazmur 118 ayat 21, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab doaku
dan telah menjadi keselamatanku. Menjawab aku, kata pemazmur. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus dengan kesungguhan hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan doa kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengatakan seperti ini, Tuhan, aku bersyukur kepadamu walaupun keadaan kehidupan kami sekeluarga, keadaan kehidupan kami pribadi dan sebagainya, dan kehidupan kita sebagai anak Tuhan kadang-kadang mengalami sesuatu masalah ataupun gagal menghadapi kelemahan tubuh dan ataupun banyak kelemahan kekurangan yang ada kita. Tetapi waktu kita bersyukur sebab Tuhan masih di pihak kita dan Tuhan masih pasti menjawab doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu yang ketiga, alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi yang keempat adalah karena Tuhan mengasihi kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi adalah Tuhan mengasihi kita. Sejauh manapun kita sudah mengatakan bahwa kita sudah tidak mengenal Tuhan lagi, dan sebelumnya mungkin kita sebagai anak Tuhan dan aktif dalam gereja, dan tiba-tiba masalah datang dan kita ingin berlari daripada Tuhan dan menjauhkan diri daripada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, situasi apapun yang kita hadapi, dan biarlah kita sentiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara. Dan apapun situasi Anda sekarang, kita sekarang, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan pengucapan syukur kita, Tuhan akan mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, satu firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan oleh Dia mengasihi kita, kita lebih daripada pemenang. Dalam bagian itu firman Tuhan kita lihat, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan mengasihi kita. Jadi yang seterusnya, apa alasan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan membela kita. Ini yang sangat baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan membela kita. Dalam Ulangan 10 ayat 17 sampai 18, sebab Tuhan Allahmu Allah yang segala Allah dari segala Allah yang ada dalam dunia ini, dan Tuhan segala Tuhan, dan Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena Tuhan kita yang Tuhan luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, lebih daripada Tuhan yang ada dalam dunia ini, yang tidak kekal dalam dunia ini. Kita lihat, Tuhan membela kita. Tuhan di pihak kita, bermaksudnya apabila kita menghadapi sesuatu rencana bencana kuasa iblis, kuasa si jahat, dan kehidupan kita mengalami hidup tekanan dan juga mengalami dan sudah jatuh dalam dosa, kita lihat Tuhan di pihak kita. Ketika kita datang bersyukur kepada Tuhan, ketika kita datang menyatakan masalah dan menyatakan dosa kita kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita. Apabila sesuatu yang ingin datang untuk mencoba hidup kita kembali, dan Tuhan membela kita. Karena Tuhanlah di atas segala Tuhan yang dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan membela kita. Sebab itulah Tuhan memberikan satu jalan yang sangat baik, penyelesaian yang sangat baik, yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi kita lihat di bagian firman Tuhan yang sudah kita lihat pada saat ini. Mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan beberapa waktu yang telah lalu mungkin kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Nah, selalu saya katakan dalam bagian firman Tuhan yang saya pernah bawa baik dalam gereja dan pelayanan yang lain, sejauh manakah kita bersyukur kepada Tuhan? Dan saya pasti, dan kita pasti, apabila kita bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, beberapa hal yang sudah kita pelajari tentang bagaimana dan mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi yang pertama, karena Tuhan memberikan kehidupan, memberikan hidup, Dia menjadi gembala kita,
Dia menjawab doa kita, mengasihi kita, dan juga membela kita. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, alasannya mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab waktu kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita lihat bahwa Tuhan memberi hidup kepada kita, sekali lagi menjadi gembala kita, dan menjawab doa kita, mengasihi kita, dan juga membela kita dalam kehidupan kita waktu kita menghadapi tantangan hidup dan tantangan masalah pribadi kita, keluarga kita. Nah, kita lihat bahwa pada hari ini Tuhan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama melihat bahwa bersyukurnya kita kepada Tuhan pada hari ini, karena Tuhan akan memberkati hidup kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita di luar sana, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan, mengatakan sudah berapa kali, sudah berapa banyak, sudah berapa lama saya sudah mengucap syukur kepada Tuhan, masih Tuhan belum menjawab doa saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan menuntut, Tuhan meminta supaya kita, hati kita sungguh-sungguh, dan lepaskan perkara yang tidak baik. Tanggalkan beban kita, tanggalkan masalah pribadi kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Dengan ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita sentiasa bersyukur dan sentiasa mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan akan menjawab doa kita. Bagian firman Tuhan sampai di sini saya bawa. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati, dan biarlah kita diberkati. Dan bagi Anda yang ada mendengar dan melihat video dan juga bagian pelayanan ini, dan kita komen, boleh subscribe, kita boleh bagi komen yang baik untuk memberkati sesama kita. Karena kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.